Ya, sambil nunggu jaringan ya, tunggu dulu. Kita masuk pada di apa aplikasi si akadnya ya. Si akad. Sabar ya, sabar. Oke, sambil menunggu kita mulai dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi. Pagi. Present bisa hukum yes. Nah, gitu dong, semangat. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Sebenarnya sudah keempat nih. Ya, berarti saya utang satu kali ya. Mudah-mudahan nanti utang saya bisa saya bayar ya. Amin. Tapi dalam saat ini masih pertemuan kedua ini. Karena kenapa? Waktu kita kurang ya. Ini satu slide harusnya dibawakan itu 2 jam lebih. Tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa sampai 1 jam lebih ya. Nah, yang belum kumpulkan tugasnya, saya masih menunggu yang tugas 2 dan tugas 1. Silakan dikumpulkan ya, untuk menambah nilai kalian di mata kuliah saya ini. Coba saya dulu lagi ini jaringan. Kayaknya ada sini yang belum mandi. Siapa? Ada tangannya ini. Mungkin habis tidak ada. Padahal jaringannya bagus, tapi kok tidak terbuka ini anunya. Kutnya. Kalau masuk kuliah saya harap mandi ya. Ini kalau efeknya tidak mandi ini. Minggu lalu kita mata kuliahnya apa terakhir? Pak, terakhir tentang perjanjian macam-macam. Jenis uang prestasi ya? Iya. Apa yang terakhir itu dulu? Kita pertama ya, school dan haftung. Tidak musuh sekali school dan haftung. Gitu, Pak. Tidak musuh sekali school. School itu apa? Haftung itu apa? Kalau studi itu kreditur yang wajib menyerahkan prestasi. Kalau haftung itu kewajiban debitur untuk menjamin bahwa prestasinya akan terlaksana. Ya, oke. Gitu. Jadi kalau school itu kreditur ya, yang menjamin bahwa kewajibannya akan dilaksanakan. Jadi kewajiban kreditur untuk menyerahkan atau melaksanakan prestasi. Sedangkan haftung adalah kewajiban debitur untuk menjamin bahwa prestasi akan terlaksana. Minggu lalu terakhir adalah prestasi dan uang prestasi ya. Tapi sudah disebutkan tak? Saya sudah sebutkan tak? Macam-macam prestasi dulu. Ya? Ya, tapi saya sudah sebut kemarin tak? Minggu lalu tak bilang prestasi dan uang prestasi hari ini tak? Berarti minggu lalu sudah masuk sebagian ya. Sudah masuk sepotong. Ini baru kepalanya masuk kemarin itu ya. Judulnya
prestasi dan uang prestasi. Nah, kita mulai sekarang. Sambil menengok dulu jaringan apa jaringan presensi. Belum ada ini presensinya masuk ini, kenapa? Aduh. Kalau begini yang rugi saya sebenarnya. Baik, kita mulai ya. Selagi dulu, selamat pagi. Pagi, dosen bisa hukum, yes. Alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini kita harus tetap semangat ya. Harus semakin semangat. Kalau ada secangkir kopi juga tambah semangat lagi nih. Kenapa ada yang bawa cemilan untuk apa untuk main? Ya, minum-minum yang aman dia dalam gelas yang dibungkus ya. Bisa kuliah sambil minum-minum ya, pakai pipet itu ya. Yang bawa gelasnya bahaya untuk nanti. Bawa makanan tradisional, tarak jongka, apa ketumai. Tarak jongka? Enak tarak jong itu. Jadi silakan ya, ke depan boleh bawa ya. Yang bawa nasi ikan nggak boleh, nanti bau. Ya. Bawa apa alpukat kocok boleh ya. Santai saja ya. Nah, kita masuk pada prestasi. Hari ini kita bahas prestasi dan uang prestasi. Nanti akan naik terus materinya ya. Prestasi sudah disinggung di pertemuan sebelumnya bahwa prestasi itu pada dalam katanya adalah kewajiban ya. Jadi prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu perikatan. Tentu menurut tata cara yang disepakati. Jadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu perikatan. Mengapa saya tidak katakan suatu perjanjian? Mengapa? Ada tahu alasannya? Kan perjanjian juga itu mengikat. Tapi mengapa saya tidak nyatakan bahwa prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu perjanjian? Mengapa saya menggunakan istilah perikatan? Ayo. Karena ayo kita masuk di pembeda perikatan dan perjanjian ya. Perikatan itu adalah istilah yang lebih umum ya. Itu yang pertama. Sedangkan perjanjian itu istilah yang lebih sempit ya. Dia cakupannya sempit, perikatan cakupannya luas. Yang kedua, perikatan merupakan akibat dari perjanjian ya. Jadi perikatan merupakan akibat dari suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian itu adalah sebab muasal lahirnya perikatan. Jadi jangan Anda minta orang terikat kalau tidak ada perjanjian di antara kalian. Ya. Saya minta Anda terikat dengan jadwal masuk, jam masuk, karena antara saya dan Anda semua terikat perjanjian sehingga kita terikat. Ya kan? Ya kan? Ya. Beda kalau Irgi dengan pacarnya bikin perjanjian, itu tidak ada perikatannya Irgi ya. Iya. Kalau ada janji kawin jangan percaya ya. Kalau janji kawin tidak akan menimbulkan perikatan. Itu bukan perjanjian. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa dalam pengertian prestasi saya tidak menyebutkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam suatu perjanjian? Mengapa kata perikatan yang ada? Karena perikatan itu ya, karena perikatan itu sifatnya umum sehingga dia mengikat semua perbuatan yang menimbulkan keterikatan antara individu dan individu.
Apa yang menimbulkan keterikatan antara individu dan individu dalam ranah hukum perdata? Apa? Perjanjian, ya. Apa lagi? Undang-undang. Iya. Jadi prestasi itu tidak hanya ada dalam perjanjian, tapi juga ada dalam undang-undang. Undang-undang mengadakan perikatan, sehingga dalam undang-undang ada prestasi. Ya. Orang tua dan anak itu ada perikatan, artinya terikat mereka. Orang tua dan anak terikat. Ya, hubungan antara anak dan orang tua itu diatur oleh undang-undang, sehingga mereka terikat. Sehingga antara keduanya ada prestasi, ya kan? Ada apa prestasinya orang tua terhadap anaknya? Apa? Ayo, apa? Memelihara, merawat, iya, dan melindungi. Ya, kalau bahasanya itu mengasuh, memelihara dan merawat anak, termasuk memenuhi kebutuhannya. Ya, selama sebatas kemampuan orang tua. Jadi jangan dipaksa orang tuanya beli mobil kalau tidak mampu beli mobil, ya. Apalagi orang tua sudah pusing, dipaksa-paksa lagi, nanti tinju melayang. Walaupun dalam undang-undang itu menyatakan bahwa orang tua terikat oleh anak untuk memenuhi kebutuhan anak tidak boleh memaksakan kehendak berdasarkan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya bukan diukur dari keinginan seanak, tapi diukur dari kemampuan orang tua. Kalau orang tua cuma gajinya cuma 3 juta atau 5 juta, Anda jangan memaksakan untuk beli mobil. Berarti kalau orang tua Anda kerja sebagai ASN, jangan dipaksakan untuk beli mobil. Kalau Anda paksakan, berarti Anda paksa orang tua Anda untuk korupsi itu. Iya. Gaji ASN, P3K dan PNS, ya paling tinggi 5 juta 1 bulan. Ya. Kalau PNS paling tinggi 3 juta. Kalau P3K paling tinggi 5 juta gajinya. Jadi jangan berharap diberikan mobil oleh orang tua Anda yang berkedudukan sebagai ASN. Apa itu ASN? Aparatur sipil negara. Ada berapa jenis ASN? Kita singgung lagi nih sedikit undang kepegawaiannya, ya. Ada 2. Ada P3K. Iya, itu ada P3K, ada PNS. Kalau saya bilang ada anak tiri, ada anak kandung. Tapi sudah siap itu ya. Kalau lulus, pokoknya kalau kalian lulus ini jangan mau jadi P3K ya. Jadi PNS saja. Yang muda-muda ini ya. Jadi PNS saja. Karena kata menteri itu P3K itu beban negara. Ya. Oke, kita masuk di prestasi dan gangguan prestasi. Sehingga dalam prestasi itu, ya, prestasi itu yang kata lain ini prestasi adalah objek dari suatu perikatan. Iya, objek dari suatu perikatan. Nah, prestasi dibagi 3 toh. Tugasnya itu tadi yang kedua. Ada berapa prestasi? Iya, betul. Diatur dalam pasal 1234 atau 1233? Iya, betul. 1234 KUH. Sudah baca KUH perdatanya? Belum. Dibuka. Jangan terlalu percaya kepada dosen kalau dikasih pasal-pasal. Dosen juga itu manusia, apalagi sudah tua nih. Wajar kalau dia lupa, ya. Iya, wajar kalau dia lupa. Jadi nanti kurang dibaca lagi ya. Ya, baca lagi KUH perdatanya. Sekarang enak itu kalau kau suruh baca KUH perdata tinggal search di internet, tinggal download. Jangan baca di blog, tapi kalian download ya. Download naskahnya. Ya, iya PDF-nya, download naskahnya. Yang baca di blog, karena blog kadang-kadang salah. Ya. Yang itu yang mau kirim WA sayang-sayangan boleh keluar ya. Suara HP-nya di silent ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bagus ya itu kalau yang bertanya, saya menjawab. Saya punya itu konten di YouTube namanya
Anda menjawab, Anda bertanya, dokter menjawab. Itu adalah konten begitu. Ada anak-anak yang punya di presenter itu. Silakan bertanya. Ada tentang ini? Asal jangan tanyakan isi dompet saya tidak punya dompet, ya. Saya butuh uang. Jangan tanya soal itu. Nah, prestasi bagi tiga sudah tadi ya. Itu sudah kalian terangkan. Nah, kemudian masuk pada one prestasi. One prestasi ini ada dua kata, ada kata one, ada kata prestasi. One prestasi itu bukan bahasa Inggris. Jadi kalau nulisnya jangan one, ya. Ya, ini bukan one, ya. Bukan one yang istrinya Bajai, Bang Bajuri. Pernah dengan Tom Bajai? Pernah nonton Bang Bajuri? Tidak pernah. Di TV One. Oh, tidak pernah. Oh, iya. Itu film lama soalnya. Jadi uang prestasi, ejanya sama dengan bacanya. Ini bahasa Belanda, ya. Kalau persamaan katanya adalah dia cedera janji atau cedera kewajiban atau ya tidak melakukan kewajiban. Nah, pengertiannya ini suatu kondisi tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban seperti yang telah disepakati dalam perjanjian, ya. Mengapa uang prestasi pakai kata perjanjian? Ayo, mengapa tidak saya pakai kata perikatan? Karena tidak memenuhi isi undang-undang tidak disebut sebagai uang prestasi. Jadi kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, bukan hanya uang prestasi, ya, bukan hanya uang prestasi. Begitu. Kalau ada orang tua, ya, tidak menelantarkan anaknya, bukan prestasi. Namanya penelantaran anak, itu masuk pidana dia. Ya, jangan mentang-mentang memang undang-undang perkawinan sudah memberikan rambu-rambu tentang hubungan antara anak dan orang tua. Ketika orang tua tidak memenuhi kewajibannya, maka kita gugat di pengadilan dengan uang prestasi. Jangan, nanti diketahui, ya. Itu masuk pidana. Makanya pengertian prestasi itu ini, ya, kondisi tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban seperti yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, bukan perikatan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada yang bertanya kapan kita pulang, Pak? Ada? Siapa yang bertanya kapan kita pulang? Silakan angkat tangannya. Ini jarinya kok begitu terus, ya? Hotspot saja. Ya? Hotspot saja. Hotspot? Iya. Ini saja wifi tidak mau, apalagi hotspot. Wifi-nya. No internet akses. Oh, no internet access. Dia jaringan yang mungkin banyak sekali yang gunakan. Begitu, ya. Mau jam pakai. Saya punya Oppo A3s ini. Itu Pak Ayu Medita. Anu itu. Ya? Nanti kita pakai Pak Ayu Medita. Gimana? Sampai di Oppo A16. Nah, hilang. Tunggu, ya. Oke, kita coba lihat dulu. Oppo, siapa yang punya Oppo A15s? Itu saja Pak Phoenix 440. Ah, Itu Pak Phoenix. Itu yang mana? di bawah. Itu Ini saya coba ini Oppo A15s. Ah, bisa dia. Ya. Ini pakai apa ini? Pakai Oppo A15s, kayaknya gratisan ini. Ya.
Silakan dibuka di HP-nya kalau mau hotspot. Nah, kita mulai dulu presensi ya. Semua dulu melakukan presensi. Hasriyadi hadir ya. Hasriyandi, Maulinda hadir ya. Asakila hadir ya. Saleh Alpa ya. Mana Saleh? Alpa tak? Iya, coba nih. Di sini guru. Ah? Kenapa izinnya mau kawin? Sahwa Aulia. Nanti mau kawin harus izinkan itu. Kalau mau sakit sedang mau izinkan. Fitri Eka hadir. Ayu Medita Sancoko hadir ya. Hairul Salem, Hairul Sandi. Mana? Mana Hairul Sandi? Hairul Salem itu pejabat ini orang luar biasa ini. Dalia apa? Sakit. Sakit. Reni hadir. Fitriani. Mana orangnya? Oh. Rahmawati. Jalan. Jalan mana? Oh digeser di. Akila Putri Araminta. Sakit Pak Guru. Sakit. Isna Alia hadir. Saldi Nur Hidayat. Saldi. Nurul Hidayah hadir. Nathanael Alpa tau? Alpa ya. Muhammad Rafil S hadir. Muhammad Diansyah Sakit Pak. sakit. Rahmat Fadil Islami hadir. Siti Nur Hajra mana? Hadir. Alim Iswan mana? Oh iya. Fadlian Amir Alfa lagi pasti ini. Muhammad Alfiki hadir. Sarini hadir. Sita Uandriani mana? Alfa. Muhammad Marwan Sumardin hadir. Nita Nurlina Tahir hadir. Warnanya Pak Tahir ya? Tahu? Berarti kamu sama Ilham Tahir saudara. Yang kasubagnya apa? Yang kepala UPT-nya TikTok. Muhammad Fadel ada hadir. Iis Dahlia salah Ismi sorry. Nurlinda hadir. Muhammad Raidi Otora namanya. Ada perlu sekali kok. Afriansyah Dian Epi Nopianti ya, sudah selesai. Oh masih ada di Muhammad Faresa hadir. Muhammad Ilham Febrian hadir. Muhammad Akila Fatir Lompi. Alpa ini? Alpa terus ini orang ini. Bulan Reski Madani. Mana? Oh, bulan Reski Madani. Muhammad Farogi Al-Ghazali. Ya. Alias Irgi. Sekarang oke. Tugasnya jangan lupa ya kumpul minggu depan ya. Nah, kita masuk sambung macam-macam mempresentasi ya.
atau bentuk-bentuk uang prestasi atau jenis-jenis uang prestasi. Jadi uang prestasi itu ada 4 jenisnya ya. Yang pertama, uang prestasi berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ya. Jadi uang prestasinya tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jadi memang tidak ada dilakukan apa yang semua yang disepakati dalam perjanjian sama sekali tidak dilakukan. Ya, tidak ada pergerakan. Yang kedua, uang prestasi berupa melaksanakan prestasi, ini melaksanakan prestasi, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Nah ini, ya. Jadi dia melaksanakan prestasinya, dia laksanakan kewajibannya, jalan kewajibannya, tapi tidak sebagaimana dijanjikan. Contohnya, sepakat membangun pagar 3 meter, tapi yang dia buat 2,7 meter. Ya kurang. Atau sepakat membangun pagar 3 meter tapi dia buat 3,5 meter lebih. Ya. Tidak boleh juga. Itu juga uang prestasi. Kemudian ketiga, bentuk yang ketiga, uang prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. Ya. Terlambat memenuhi prestasi. Contohnya ini salah saya rubah dulu ini ya. Ini pindah kayaknya ini. Nah begini, nah, contohnya sepakat membuat rumah dan sepakatnya diselesaikan di bulan Januari, tetapi yang dalam faktanya selesai dalam bulan Februari. Namanya begitu kan tukang nikah. Kalau pemborongan sepakatnya dikerja 1 bulan, tapi lebih 1 bulan, memasuki bulan kedua baru selesai. Itu juga adalah uang prestasi. Ini ya. Kemudian keempat, melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Jelas ini ya. Seperti kalau seorang tukang itu memborong rumah, dalam perjanjian tidak ada pembuatan teras rumah, tapi dalam prakteknya, dalam faktanya dia buat teras rumah. Itu juga uang prestasi ya. Jangan dibilang menguntungkan, tidak, bisa saja merugikan bagi si pemilik rumah ya. Bisa dicerna ini. Oke, saya kasih contoh ilustrasi ya. Di sini tidak ada. Kalau saya ke tukang jahit misalnya, ya kan? Saya minta dijahitkan baju lengan pendek, ya kan? Lengan pendek, ya kan? Tapi setelah jadi, ya, yang saya dibuatkan lengan panjang. Ini masuk dalam uang prestasi berupa apa? Ayo. Prestasi berupa melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana. Iya. Jadi melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. Kira-kira ya, logikanya, kalau uang prestasi kan sebenarnya kan perbuatan yang merugikan sebenarnya kan. Rugi si saya misalnya yang punya baju. Rugi apa ruginya saya? Ayo silakan berilustrasi. Saya akan rugi bila apa misalnya? Ya? Iya. Kan bisa aja saya itu, ya saya sudah mau bayar, tiba-tiba karena saya tidak protes, saya injum, saya malah tambah senang. Kan tiba-tiba si penjual bilang, oh anu Pak, tambah biaya karena tadi kan dengan pendek kita minta, tapi jadi lengan panjang. Bertambah 2 meter kain itu. Yang rugi saya. Ya kan? Dulu tambah. Ataukah perjanjiannya saya yang tanggung kain. Iya. Harusnya kain saya itu cuma cukup 1 meter saja, tapi karena dia buat lengan panjang maka dia bilang, Pak kurang kain tak, tambahkan kainnya ya. Mau tak mau harus tambah kan.
Saya belum tahu ini kenapa bisa kurang itu. Biasanya kalau 1 meter itu pas buat saya, pada saya kan kecil kan. Ya, pada saya kecil 1 meter cukup biasanya. Kalau yang pendek. Ternyata yang menjadi penyebabnya dia membuat yang panjang. Ini dia. Ya, sehingga saya rugi. Sehingga dia uang prestasi. Seperti itu. Ya jangan bilang oh, itu bonus malah enak, malah tidak. Belum tentu. Ya, paham ya? Ya makanya dinyatakan sebagai uang prestasi. Jadi paham sini? Ya bisa nggak bisa ya, anggap bisa lah ya. Supaya cepat selesai materinya. Saya ingat waktu saya kuliah juga S1 juga begitu sebenarnya. Tapi saya kadang-kadang bertanya juga loh. Ya. Saya tuh kalau bertanya kepada dosen, saya biasanya menggunakan kata andai kata begini Pak, andai kata begini Bu, bagaimana? Begitu metode pertanyaan bagus. Jadi kalian berilustrasi. Jadi menerawang jauh ke depan, jangan hanya terpatok kepada materi. Atau misalnya begini Pak, gini, tapi masih tetap materi. Tapi materinya jadi diperluas pemahamannya kalian. Ya kan? Tapi ya itulah ya. Ini generasi apa namanya nih, generasi Z ya, generasi yang suka main HP ya, main HP masih suka-suka kalau nonton YouTube-nya Dr. Ari Tulung masih ada sedikit tambah-tambahannya. Tapi kalau nonton YouTube-nya penyanyi dangdut yang lenggak-lenggok ya hanya suka nonton historinya orang, suka cerita Facebooknya orang yang lagu-lagu itu ya lain lagi isinya. Nah kita masuk pada syarat uang prestasi. Jadi itu tadi teori ya, itu sobat yang boleh teori itu 4 macam uang prestasi itu. Jadi ketika kita masuk dalam keadaan seperti itu ya, berarti kita sudah dianggap sebagai pihak yang melakukan uang prestasi. Namun di dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 1238 KUH Perdata, uang prestasi itu memiliki syarat. Jadi tidak otomatis orang dinyatakan sebagai uang prestasi. Ada syaratnya supaya orang yang dinyatakan uang prestasi. Syaratnya adalah si lawan janji yang kita anggap uang prestasi itu harus terlebih dahulu dikirimi teguran. Dalam bahasa Latinnya disebut apa? Oh, somasi ya? Iya. Somasi ya. Bukan apa namanya yang apalagi makanan yang dimakan itu somai ya. Ya, bukan somai ya. Hati-hati jangan tulis somai, somasi ya. Teguran atau somasi. Jadi pasal 238 ini silakan dibaca di atas. Itu bunyinya, si berutang adalah lalai. Lalai itu juga kata lain dari uang prestasi ya. Jadi lalai itu kata lain dari uang prestasi. Apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah atas jenis itu telah dinyatakan lalai. Surat perintah itu maksudnya somasi ya. Isinya adalah perintah untuk menjalankan kewajibannya, itu somasi namanya. Jadi kalau Anda buat somasi ya, maka substansi dari somasi itu adalah perintah kepada lawan janji Anda untuk menjalankan kewajibannya. Atau demi perikatan atau dengan sebuah atas sejenis itu telah dinyatakan lalai, ya kan? Atau demi perikatan sendiri dan seterusnya, ya. Ini syarat uang prestasi. Jadi Anda kalau belum pernah mengirim somasi kepada lawan janji, belum bisa dikatakan uang prestasi karena belum memenuhi syarat apa? Syarat
ya syarat prestasi. Kalau suatu ya syarat formil. Jadi ini namanya syarat formil. Mengapa syarat formil? Karena bukan, karena syarat ini ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ingat kata formil. Kata formil selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita nyatakan oh syarat formil, berarti syarat itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Yang tadi 4 itu adalah material. Ya. Ini syarat formilnya. Saya materinya apa tadi? Ya tadi itu. Menjelang kewajiban tapi tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, menjelang kewajiban tapi terlambat. Yang kedua, menjalankan suatu dilarang dalam perjanjian. Yang keempat apa? Yang keempat saya tidak dalamnya tidak berurutan ya. Yang pertama tidak melakukan sama sekali isi perjanjian ya. Yang kedua melakukan isi perjanjian tapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga melakukan perjanjian tapi terlambat. Sama kalau kalian datang itu telat, berarti kalian uang prestasi suruh keluar ya. Yang keempat melakukan tapi melanggar isi perjanjian gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya lanjut. Kayak karnet ini, karnet angkutan umum. Lanjut. Mengapa Anda bertanya nih? Ayo bertanya dah. Ya. Jangan menyi foto-foto, apalagi foto-foto saya mau kirim ke Facebook. Nanti banyak lagi yang nyari saya. Siapa itu dosanya nggak dapat ganteng sekali? Ya. Iya. Nanti banyak lagi dosen cemburu sama saya. Ya, sekarang kita masuk pada akibat uang prestasi, akibat hukum uang prestasi. Yang pertama, memberikan ganti rugi. Jadi kalau kalian sebagai pihak yang yang menuntut hak lawan janji Anda uang prestasi, maka ini bisa Anda lakukan, meminta ganti rugi. Ya. Yang kedua, membayar bunga dan atau denda. Bunga dan atau denda. Yang ketiga, pembatal perjanjian. Nah ini, saya dulu waktu S1 ini saya pikir-pikir, ini dosen saya jatuh bicara bodoh-bodoh. Masa sudah uang prestasi bahwa kita suruh batal perjanjian? Untung dong yang melakukan uang prestasi. Ya toh? Iya, betul. Iya. Betul seperti itu. Iya. Berarti pikiran saya sama Anda dulu sama tuh satu. Tapi untung saya tanyakan kepada dosen saya. Saya paling bertanya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran saya. Kritis namanya itu. Kalau di benak saya ada sesuatu yang menurut saya itu kok begitu, saya tanyakan. Itu namanya kritis. Jadi kritis itu lahir dari pikiran kita yang mempertanyakan, yang tidak mempercayai. Kita menganggap itu bengkok, tapi sebenarnya lurus. Makanya katanya kritis, ya. Ini maksud dia harus disuruh kritis. Salah satu kritis itu adalah yang banyak bertanya, bukan banyak demo apa itu, bicara sampai gemetaran. Ada demo itu mas itu bicara dengan gemetaran. Saya nonton finish ketawa juga sih, kok gemetaran bicaranya, ya. Nggak tahu apa diturun di belakang pistol sama siapa, atau diturun sama pisau sama temannya, harus bicara kok. Banyak gemetaran, ya. Jadi kalau kalian mau atraksi demo, belajar di ruang kelas. Banyak bertanya dan banyak menanggapi pertanyaan. Gitu. Ya. Jadi kalian untuk mendapatkan kemahiran dalam berpidato, dalam berbicara, tidak usah di luar itu. Ya, tidak perlu. Di dalam kelas saja. Ayo bertanya, ayo menanggapi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau menanggapi pertanyaan? Tentu tidak ada kalau tidak yang bertanya. Saya yang bertanya sekarang.
adakah kerugian apabila dalam perjanjian itu lawan janji meminta pembatalan perjanjian? Apakah yang memprestasi itu untung atau rugi? Ayo jawab. Silakan. Kalau Anda bilang tidak, saya minta contoh. Anda bilang rugi, saya minta contoh. Ayo. Ayo silakan jadi ini untuk mendapatkan contoh kita harus berandai-andai, berhayal dulu. Berhayal Anda melakukan sesuatu perjanjian. Silakan. Saldi? Nggak untung nggak rugi juga Pak. Nggak untung nggak rugi. Karena kalau yang namanya pembatalan perjanjian otomatis itu tidak bisa sepihak. Berarti harus ada kesepakatan. Pembatalan perjanjian dimaksud sini adalah dibatalkan oleh pengadilan. Kemudian putus batal sudah selesai. Apa konsekuensi batal perjanjian? Harus melanjutkan pemenuhan prestasinya. Oh, bukan itu konsekuensinya. Pembatalan perjanjian. Apa arti pembatalan perjanjian? Apa artinya batal demi hukum? Apa artinya? Ya. Dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang. Bukan itu. Apa arti sebenarnya? Batal demi hukum artinya, jika ada perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tidak pernah ada sama sekali. Iya kan? Antara Saldi dan Maulinda tidak pernah ada hubungan hati. Betul tak? Ya, kalau tidak pernah ada hubungan hati, ngapain saling minta setia-setiaan? Ya tak? Tidak pernah kok. Waktu saya belum pernah, apalagi jadian. Misalnya contoh begitu ya. Jadi kalau tidak pernah terjadi sebelumnya, itu berarti batal demi hukum. Ya. Perjanjian itu tidak pernah ada sebelumnya, tidak pernah ada sama sekali. Sehingga tidak perlu meminta hak dan kewajiban, ya kan? Pertanyaan bagaimana dengan kewajiban yang sudah dilaksanakan sebelumnya? Kan dianggap tidak pernah ada, sudah Pak. Hangus. Bagaimana hak yang sudah pernah diberikan itu sudah hangus? Kan tidak pernah terjadi, anggap tidak pernah. Ya, walaupun Saldi dan Maulinda pernah terjadi pacaran misalnya, tapi kedua tidak pernah mengaku, aku tidak pernah ada. Jadi kalau ada sakit hati antara kedua tidak usah dibicarakan, tidak usah dibahas. Yang ada yang tahu dan jangan ada menuntut. Tidak pernah kok. Ngapain menuntut sesuatu yang tidak ada? Itu artinya batal demi hukum. Nah, kalau pembatalan perjanjian batal. Perjanjian Siapa yang dirugikan sih? ya Siapa yang dirugikan? tergantung. Yang jelas yang dirugi kalau ada permohonan dan pembatalan perjanjian, yang jelas yang rugi adalah si yang melakukan prestasi. Itu. Contoh, ada penjahit ya, ini kerjanya penjahit, angka sini penjahit paling mahal apa sih? Penjahit apa namanya? Penjahit paling mahal. Di Kolaka ini penjahit paling mahal yang paling bagus apa namanya? Nama penjahitnya? Anggaplah dia buka jahitan, penjahit toko, apa dia buka usaha penjahit, namanya penjahit hati misalnya. Namanya ya, nama usahanya penjahit hati. Ya. Saldi ini punya borongan, dia kerja di perusahaan, dia kerja di BUMN. Dia dikasih dana untuk menyediakan baju seragam untuk karyawan. Anggaplah jumlahnya 1000 lembar. Ya, 1000 lembar baju, 1000 lembar celana sepasang. Datanglah Saldi ke toko penjahit hati, transaksi mereka. Isi transaksinya adalah ya Saldi terima beres. Ya, yang menanggung bahan adalah si penjahit, toko penjahit hati. Ya, perjanjiannya adalah jahitan selesai dalam waktu 1 bulan pas, tidak boleh lebih. Detik pun tidak boleh. Ya, lebih detik pun tidak boleh, pas. Dibuat tanggal 2 Januari, selesai harus tanggal 2 Februari, diambil itu barang. Tetapi si penjahit hati
tanggal 2 Januari belum selesai, masih melas-melas, tolong jangan. Ya, tidak mau terima. Ya kan? Saldi dituntut oleh si penjahit di pengadilan. Saldi balik membuat buatan balik, jangan langsung bawa uang prestasi lawannya. Ya kan? Ataukah Saldi karena merasa tidak nyaman diteror, diserang terus, diminta terus uang pembayaran, saya tidak mau. Saldi sudah pindah ke lain hati, masih penjahitnya, ya kan? Saldi dia gugat ke pengadilan lawannya uang prestasi. Dalam permohonannya Saldi memohonkan kepada pengadilan supaya perjanjiannya si lawannya diberikan hukuman membatalkan perjanjian. Kalau batal perjanjian siapa yang rugi? Mungkin sudah buat baik. Yang rugi adalah si penjahit tadi. Kenapa? Kan dia sudah beli kain. Saldi kan belum beli kain. Si penjahit namun sudah beli kain, dia sudah beli benang, sudah begadang, dia sudah gaji karyawannya, ya kan? Sudah sebulan tidak pernah tidur, sudah beli segala macam vitamin supaya bisa begadang, beli susu apa itu lagi namanya, UC campur, sumur uang, masa sumur uang itu susu sapi itu, ya sudah beli susu campur UC ini semua, banyak pengeluarannya lah banyak. Karena sudah berharap ini untungnya banyak, tapi terlambat dia. Ya, begitu digugat oleh Saldi, meminta Saldi supaya dimohonkan pembatalan perjanjian, maka rugilah si penjahit tadi. Nah, begitu. Makanya pembatalan perjanjian ini dimasukkan sebagai salah satu akibat uang prestasi. Akibat artinya apa? Akibat hukum artinya apa? Seseorang yang lawan janjinya uang prestasi itu boleh meminta kepada pengadilan untuk menghukum lawan janjinya itu dengan seperti ini, yang pembatalan perjanjian, membatalkan perjanjian. Jadi kalau sudah terjadi pembatalan perjanjian, lawan janjinya si penjahit tadi tidak ada lagi haknya untuk menuntut untuk pembayaran, gigit jari dia, ya, gigit jari. Kain baju yang sudah jadi 1000 lembar itu terpaksa dia dipanjang-panjang saja. Dilihat saja. Ya uang yang sudah terlanjur dia belikan untuk barang kain, ya, dia harus ikhlaskan. Kan yang dia pernah ada, yang tidak pernah ketemu sama Saldi, ya, ya sama orang putus cinta, ya, ya putus ketemu dan tidak pernah ketemu, tidak pernah saling kenal, jadi saling buang muka. Nah, seperti ini pembatalan perjanjian, ya. Jadi jangan dikira rugi itu orang Tapi kalau misalnya saya yang tanggung kainnya, tetap ya, juga harus. kalau kan nggak mungkin minta teman-temannya kalau tanggung kainnya, iya kan? Iya, ini kayak menuntut kamu, ya. Yang menggugat adalah pihak yang lawan janjinya uang prestasi. Kan tidak mungkin dia meminta ke pengadilan yang merugikan dirinya, kan? Ya makanya kalau cari pengacara pintar, ya. Ya. Cari pengacara yang sudah yang bagus pikirannya. Karena juga pengacara itu asal-asal minta di pengadilan, akhirnya rugi. Gitu ya. Nanti kalau selesai semua jadi pengacara, ya. Pengacara itu dulu apa ya? Ya kalau kalian, tapi selain pengacara ada juga kerjaan lain. Jangan mengandalkan pengacara supaya pikiran kalian tidak rusak. Paham saya tak? Karena pengacara itu didapat uang itu dari klien. Nah kalau cuma pengacara itu kerjanya dan dapat klien, kalian tidak dapat uang itu, nanti pusing kepalanya. Jadi ya pengacara itu kerjaan sampingan. Tapi kalau tidak ada dulu yang kerjaan utama itu dulu kerjakan dulu, ya. Jadi pengacara dulu belajar, ya, sambil menyelakukan pekerjaan lainnya. Kemudian yang berikutnya penggabungan dari semua tadi. Jadi pihak yang dirugikan atau pihak yang lawan janjinya uang prestasi itu boleh menggabungkan ini, boleh minta ganti rugi, boleh minta dibayarkan bunganya dan dendanya sekaligus pembatalan perjanjian. Bayangkan kalau ya kayak tadi yang tadi penjahit hati tadi itu sudah dibatalkan perjanjiannya, diminta lagi kasihan kan? Tapi kemungkinan bisa ganti rugi, ya, dan dikenakan lagi denda, kasihan, ya. Simpang sini. Nah, kita masuk pada materi yang baru. Overman.
Ada yang punya riwayat sakit mah. Ini over mah begitu ya. Iya. Jangan pikir over mah, oh itu over mah apa penyakit yang penyakit mah yang sudah akut. Bukan itu, ya. Ya. Misal dalam kurungnya ya. Nama lainnya over mah itu force majeure. Force majeure. Ini. Hanya kita orang perdata lebih sering menggunakan istilah overma. Ya, force majeure itu dalam ranah pidana biasa dipakai. Persamaan katanya itu adalah keadaan memaksa. Keadaan memaksa. Itu persamaan katanya. Nah, pengertiannya ini, jadi overma adalah suatu keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga atau tidak dikehendakinya pada saat pembuatan kontrak. Jadi keadaan itu bukan suatu keadaan yang diciptakan oleh si para pihak, si pembuat kontrak. Peristiwa yang bukan peristiwa yang diciptakan oleh si para pihak tadi. Tapi memang peristiwa itu terjadi ya begitu saja. Keadaan itu muncul begitu saja. Ya. Tidak direncanakan. Dan bukan maunya para pihak. Apa contohnya ini? Contohnya apa? Bencana alam bisa, ya, bencana alam bisa. Apalagi kecelakaan bisa, trafik bisa, kemacetan bisa, ya. Nah, keadaan atau peristiwa dari atau yang kita namakan overma ini itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Maksudnya kalau ini terjadi maka debitur tidak bisa diminta pertanggungjawaban, tidak bisa dipaksa debitur untuk melaksanakan kewajibannya, itu masih minta pertanggungjawaban. Ya, seperti itu. Misalnya contoh, Anda memesan, Anda membeli mobil, ya. Itu mobil dari Jakarta dikirim ke sini melalui laut. Ya, perjanjiannya kalian sudah bayar. Sudah bayar uang mobilnya baru dikirim ke sini. Ya, dikirim ke sini. Dikirim melalui lautan tentunya, ya. Karena laut lebih hemat, lebih murah. Ya. Di tengah lautan terjadi namanya ombak tinggi. Kapalnya itu oleng, dan tenggelam oleng. Ya. Dan banyak kendaraan itu terjun bebas ke lautan, termasuk mobil kamu beli. Ya kan? Itu namanya overma. Ya. Apa konsekuensinya? Kalian sudah bayar, berarti kalian sebagai kreditur kan? Ya. Si penjual berubah lagi menjadi debitur. Ada kewajibannya kan? Nah, kalian tidak bisa meminta si penjual untuk mengalahkan mobilnya kembali, mengirim yang baru. Itu overma. Siapa yang minta? Tidak ada yang minta itu mobil. Tidak ada yang bisa membuat ombak tinggi di lautan. Ya, jangan terpengaruh dengan film kartunnya Susi itu yang bisa menciptakan ombak tinggi. Ya, apalagi itu film Putri Duyung.
yang gue apanya langsung datang ombak tinggi itu film kartun. Ada. Ya. Ombaknya tinggi sendiri, ya. Tidak ada yang mampu dan tiup-tiupnya langsung naik ombak, tidak ada itu, ya. Mitos itu. Jadi itu perma, tidak jadi jangan minta ganti mobilku kan, mobilku belum tiba di sini ganti. Jadi rugi itu Pak. Ya, iya, rugi. Ya, rugi, uangnya sudah dibayarkan rugi. Perma, ya. Ada upaya hukum yang bisa dilakukan ini orang yang sudah membayar. Upaya hukumnya menigugat tidak boleh, silakan gugat tetap menang si penjual kan dia sudah mengirim mobilnya, kecuali nggak boleh kirim mobilnya. Ini mobilnya sudah dikirim tapi tenggelam di lautan, ya. Kalau mau gugat ya gugat lautan. Kalau laut yang makan mobilmu, ya bukan penjualnya, laut yang makan mobilnya. Pihak kapalnya ini siapa nih Pak? Hah? Bisa digugat yang pihak kapalnya. Tidak. Yang bawa. Yang bawa. Bukan kapalnya yang bukan nakodanya yang kasih guling itu kapalnya. Tapi ombak yang kasih guling. Ya kan? Tapi kalau tenggelam itu misalnya kapalnya Pak, gara-gara nakodanya lalai, bisa digugat itu kan? Nah itu beda lagi, ya. Tapi bukan karena yang menggugat, tapi si penjual yang menggugat. Ya. Ini dalam arti overma, artinya dalam memang kejadian alam yang bukan sesuatu yang disengaja, ya. Beda kalau nakodanya sengaja bakar kapalnya, itu beda itu ya. Bisa digugat perusahaan kapalnya. Itu ya. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Itulah kalian gunanya belajar mata kuliah namanya hukum perancangan kontrak. Karena sudah ada semua ini overma ini kita pikirkan, maka dalam setiap perjanjian itu selalu overma itu dimasukkan menjadi salah satu bunyi pasal. Ya. Apabila terjadi bla 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 bla, maka risiko ditanggung oleh bla 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 bla. Namanya pengalihan risiko. Karena overma ini itu menghilangkan risiko. Apa itu risiko? Saldi? Resiko, Iya, risiko. konsekuensinya, Ya, konsekuensi, akibatnya. akibat. Apalagi sejarah lebih coba buat dalam suatu kalimat. Apa itu risiko? Risiko adalah kondisi yang belum pasti. Risiko itu adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh salah satu pihak apabila terjadi sesuatu yang tidak disangka dalam suatu perjanjian. Itu risiko. Risiko itu. Jadi kewajiban harus ditanggung oleh salah satu pihak apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dalam perjanjian. Itu risiko. Jadi itu kewajiban. Jadi kalau ada kayak tadi mobil Anda boleh tenggelam di lautan, maka ya, bicaranya kita risikonya tidak ada. Artinya risikonya tadi itu, risikonya ya masing-masing pihak ya tidak si pembeli tidak dapat memaksa si penjual untuk mengirimkan mengirimkan mobil baru. Itu sudah risikonya si pembeli. Ya, makanya lebih enak kalau Anda bertransaksi lakukanlah COD. Apa itu COD? Cash on delivery. Ya, cash on delivery. Ya, ya atau bayar di tempat. Begitu di COD. Kalau COD kan aman, ya. Anda belum bayar, tapi barangnya sudah hilang di sana tengah jalan. Nah, silakan. Ya. Si penjual tidak bisa memaksa Anda juga untuk membayar karena barangnya belum ada, ya kan? Seperti itu.
Makanya muncullah itu sistem-sistem COD tadi untuk menarik minat pembelinya orang. Sama kalau ada biasanya ini ada biasanya cowok-cowoknya ini minta beli kopi dinamik. Biasa dia itu dia WA saya, Pak, masih ada kopi dinamiknya? COD ya, oke, siap. Karena ada juga malu-malu biasa bapak pesan kopi dinamik. Kau tahu kopi dinamik kan? Ada biasa tuh bapak dia japri ya. Ketemu di sini ya, tidak mau ketahuan sama istrinya. Gitu. Atau mau beli barang yang sedikit yang dianggap tabu, ya biasa COD-nya di tempat tertentu. Nah, kita kembali ke sini. Overmah, ya, itu pengertiannya permah ya. Jadi suatu keadaan di mana seorang debitur terhalang menjalankan atau melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan prestasinya karena peristiwa atau keadaan yang tidak diharapkan atau tidak diduga akan terjadi. Jadi mengerti sini, paham? Paham ya? Kita lanjut ya. Paham nggak paham? Bilang paham. Kenapa jadi bertanya juga tidak mau? Ini. Ada yang bawa ke UA Perdata nggak? Ada yang download? Coba baca dulu pasal dulu 44. Silakan, ayo satu orang baca. Kasih besar-besar, siapa yang besar suaranya? Nanti minggu depan download itu ya. Download ya ke Perdata ya. Simpan di HP-nya. Ayo baca satu orang. Kan tinggal di download itu. Download kan tidak butuh semenit. 1 detik masuk itu kalau download. Ya. Lama sekali. Itu tugas kalian tuh hari ini ya. Tidak usah dibaca. Itu tugas kalian tuh hari ini. Jadi tulis pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Itu tugas yang ketiga ya. Tulis tangannya. Tulis sebanyak 100 kali. Ini kebaikan kalian juga ini. Ya, namanya pasar. Ini pasar. Mana paling baca Pak sekarang baca mana saya bisa baca. Ya, silakan. Pasal 1244. Ya. Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila dia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya kegiatan itu. Itu ya. Jadi pasal 244 itu menyatakan bahwa ya apabila si debitur tidak dapat menjalankan prestasinya karena dia alasan overmah, maka dia atau mengganti biayanya selama dia tidak mampu membuktikan. Kalau dibalik, kalau membuktikan bagaimana? Dan tidak usah mengganti. Makanya aturan overmah itu apabila overmah terjadi maka tiada penggantian. Ya, risikonya ya kembali ke masing-masing pihak. Adalah pengendalian risiko.
Ya. Si debitur tidak bisa dipaksa untuk memenuhi kewajibannya, begitupun sebaliknya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau ya mampu dibuktikan itu kalau mampu dibuktikan bahwa itu permah, betul-betul permah. Tetapi kalau tidak mampu dibuktikan ya berlaku lah, berarti kau mau permah kan? Iya. Jadi kalau ada nanti kalian jadi pengacara, ada kalian punya klien lawan janjinya itu, atau kalian tidak mau tidak mau bayar dengan alasan oprema, maka oprema itu harus dibuktikan di pengadilan. Jadi bukan hanya sekadar oh ini oprema apa, tapi harus dibuktikan opremanya. Ya. Nah, dari ketentuan pasal tadi ya, maka oprema itu terjadi ini ya. Yang pertama, sebab yang tidak terduga. Yang kedua, keadaan memaksa. Ini masih sambungan tadi pasal 1244 KUH Perdata, ya. Jadi oprema itu membebaskan salah satu atau kedua belah pihak dari melaksanakan prestasi. Tadi contoh tadi ya, jual beli mobilnya dikirim dari Jakarta ke Kolaka melalui samudra, melalui pulau, melalui laut. Di tengah lautan tiba-tiba ya ada ikan duyung lewat, kapalnya ulang-oleng, terjun bebaslah si mobil. Ya. Pertanyaannya bagaimana Pak? Itu kalau itu oprema ya tidak. Ya, kedua belah pihak bebas dari menjalankan prestasi. Bebas dari menjalankan prestasi. Begitu. Bagaimana Pak kalau misalnya si pembeli sudah terlanjur kirim uang? Kalau kita bicara bodoh-bodoh, bagaimana yang penjual kan sudah terlanjur mengirim mobil? Ya kan? Artinya apa? Kuli. Tahu kuli? Iya. Ya seimbang. Sama-sama luka. Ya kan? Begitu. Ibaratnya nanti ini putus perkawinan antara duda dan janda. Ya kan, si duda tidak kawin, si janda tidak kawin. Ya sama-sama lukanya kan, seimbang. Ya jangan meminta tanggung jawab satu sama lain. Baik penjual maupun pembeli tidak boleh minta tanggung jawab. Kalau pembeli bilang mana mobilmu, saya sudah bayar itu, kirim mobilmu. Si penjual bilang saja sudah kirim mobil. Mau dia apa? Masa saya mau kirim lagi mobil baru ulang dong, begitu kan? Seperti itu. Jadi kalau tidak pernah terjadi. Makanya oprema itu harus dibuktikan. Nah, kemudian pembagian oprema. Oprema itu pada dasarnya ada dua yang sebetulnya mana? Oprema subjektif dan oprema objektif. Hanya di slide ini dibagi-bagi lagi, ya, dipecah-pecah. Nah, kita dulu ikutin slide-nya ya. Nanti terakhir baru saya gabung menjadi dua. Yang pertama adalah oprema objektif. Adalah oprema yang terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak atau perjanjian. Jadi kalau yang ditimpa oprema adalah objeknya atau objek dari perjanjiannya, bendanya. Misalnya tadi perjanjian jual beli mobil, yang terjun bebas ke laut adalah mobilnya, karena kapalnya oleng diakibatkan ombak. Ya, ombak yang mengamuk di tengah lautan.
Yang kedua, overma subjektif. Nah, ini overma yang terjadi terhadap subjeknya, subjek dari perikatan itu. Siapa subjek di sini? Siapa yang menjadi subjek dari perikatan? Kreditor dan debitur. Iya, para pihak, ya. Misalnya, contohnya ini, si debitur cacat seumur hidup atau sakit berat sehingga tidak mungkin memenuhi prestasinya. Ini namanya overma subjektif. Jadi kadang itu menimpa salah satu pihak sehingga salah satu pihak tidak dapat menjalankan prestasinya. Misalnya contoh, ya, ada yang misalnya ada seorang penjual online, ya, penjual kopi lah misalnya, kopinya dijual secara online. Perjanjiannya kalau pesan kopi maka kopinya diantarkan ke tempat, ke rumahnya, ke rumah pembeli, jadi COD, ya. Ketika terjadi transaksi, sudahlah kesepakatan bahwa barangnya akan dikirim, tiba-tiba si pemilik barang sakit, ya, dia sakit, ya, sakit berat atau sakit ringan, tapi tidak bisa menjalankan prestasi karena sakit itu, maka itu namanya overma subjektif. Yang ketiga, overma yang absolut. Adalah keadaan di mana prestasi sama sekali tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun, tidak ada peluang untuk dipenuhi. Nah, overma absolut ini nama lainnya termasuk overma objektif. Nah, ini. Jadi yang ini sekandar ini overma absolut sama dengan ini overma objektif. Dan contohnya tadi itu jual beli mobil, satu orang Kolaka, si pembeli orang Kolaka, si penjual orang Jakarta. Mobil dikirim dari Jakarta ke Kolaka melalui Pelni. Tengah jalan Pelninya oleng, hampir terbalik, dan mobil itu terjun bebas ke lautan menyelamatkan diri. Itu namanya itu overma absolut. Tidak ada peluang untuk menjalankan atau tidak ada peluang sama sekali untuk menjalankan prestasi karena bendanya sudah hilang. Objek yang menjadi perjanjian sudah hilang, ya, hilang di bawah lautan, ya, dia menjadi milik ikan hiu. Paham? Selanjutnya, overma atau force majeure yang relatif. Nah, overma relatif ini itu sama dengan overma subjektif. Jadi overma relatif artinya kondisi di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilaksanakan. Ingat, secara normal tidak dapat dilaksanakan. Ya. Jadi secara normal tidak dapat dilaksanakan. Bisa dipaham? Yang terhalang siapa? Yang terhalang adalah para pihak. Contoh tadi, ya, jual beli kopi online. Si pembeli dan penjual sepakat kopinya dikirim ke rumah si pembeli. Ya, si penjual langsung akan mengirimkan kopinya ke rumah si pembeli. Pada hari hanya si
penjualnya sakit, ini kan tidak bisa kan? Dalam keadaan normal kan tidak bisa dikirim. Tetapi dia bisa menyuruh orang lain untuk menggantikannya, makanya dikatakan relatif. Masih ada jalan lain. Begitu ya. Kemudian overma atau force majeure permanen. Ini sama dengan objektif tadi juga ini. Ini overma objektif. Ini adalah overma di mana prestasi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan. Nah, kemudian force majeure atau overma temporer. Tahu temporer? Temporer artinya sementara. Ya. Jadi overma temporer artinya overma di mana prestasi tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu saja. Contohnya apa? Ayo, kasih contoh. Overma di mana prestasi tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu saja. Contohnya apa? Misalnya bahan baku, Pak. Bahan baku. Iya. Jual beli bahan baku misalnya. Ya, bagaimana ceritanya itu? Misalnya jual beli bahan baku. Iya. Nah, stoknya itu belum ada, Pak. Stoknya belum ada. Iya, masih tunggu barang datang. Ya. Baru Boleh. Ya. Jadi stok pada penjual belum tersedia tapi akan ada nanti. Ya. Maka itu hanya tertunda sementara, itu perma. Ya. Ada lagi yang biasanya di ini kalau kita jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Misalnya di sini ada lampu merah toh? Ada lampu merah. Ya. Kita ada perjanjian, anggaplah kita mengantarkan barang itu dari sini ke pelabuhan ada berapa menit? Ada berapa menit ke pelabuhan? Iya. Kira-kira 10 menit ya? Nah. Jadi lagi-lagi cerita gini antara penjual dan pembeli, ya. Penjualnya akan mengantarkan barang kepada pembeli di pelabuhan misalnya, ya. Si pembeli sudah menunggu di pelabuhan karena menunggu kapal misalnya, kapalnya akan berangkat kurang lebih 10 menit lagi, maka sepakatlah si penjual mengantarkan barangnya ke pelabuhan, tapi tengah jalan ada lampu merah, ya. Lampu merahnya itu ada berapa? Anggap ada 10 lampu merah. Asal lewat lampu merah lagi, kan lampu merah namanya. Iya. Berarti lagi, berarti materi yang tidak terekam, baru saya sadar, ya. Begitulah kalau HP-nya HP murah. Maklumlah ASN, iya. ASN itu tidak ada kemampuan untuk beli HP mahal. Jadi ini anak-anakku sebelum punya HP mahal ini saya malah pertanyakan ini dari mana HP-nya itu bisa mahal. Ya. Kok bisa kalah mahal sama HP dosennya? Berarti kalian pandai menabung ya. Ya. Kalau dapat jajan dari orang tua, kan per hari jajannya ini per hari 100.000 kayak jajannya. Per hari 100.000, jadi selama 1 bulan 3 juta. Tapi kalau 100.000 per hari jajannya saya tanya kejar orang tua kalian apa ya? Kalau ASN tidak bisa memberikan anaknya jajan per hari 100.000, paling banyak 5.000. Ya. Ya kecuali banyak lagi kerja sampingannya orang tuanya ya. Ya selain PNS, ya mungkin jadi manajer yang soal ayah. Kita lanjut ya. Jadi itu, silakan. Sudah habis waktunya? Jam berapa sekarang? Alhamdulillah.
belum lewat ya? Oh iya, oke, siap. Baiklah, karena waktu yang pertemuan kita maka waktu pula yang memisahkan kita. Ya, apa hendak dikata, saya tak punya daya. Karena ini harinya hari Jumat dan memang waktunya sudah habis, malah sudah lebih ya. Malah sudah lebih. Terima kasih atas pemberitahuannya. Kita lanjutkan pada Jumat depannya. Ya, ingat tugasnya. Jangan dulu. Tugas 1, tugas 2 itu dikumpulkan. Ya, begini. Saya tidak membatasi kalian kumpul tugas kapan. Saya ingin mempermudah sebenarnya kalian ini. Ya. Jadi tugas ini akan tetap saya periksa kayak yang dulu yang tugas pertama yang asal-asal bikin itu saya suruh ulangi. Ini akan saya cek lagi. Jangan-jangan dia masih mengulangi hal yang sama, asal bikin. Ya. Dan tolong kalau bikin tugas di klip ya. Lihat kan. Jangan bikin pusing kepala saya. Ya. Dan tugas kedua ya. Nah, tugas ketiganya. Tugas ketiga cuma ada satu yang jelaskan pengertian overma absolut dan relatif. Nah, atau begini saya sudah ambil. Jelaskan pengertian overma subjektif dan objektif. Itu saja. Jelaskan pengertian overma subjektif dan objektif. Ya, tulis tangan ya. Iya. Satu soal saja. Ya, tulis tangan. Sebanyak 100 kali. Boleh kasih 50, tapi dengan ketentuan yang tidak mengerjakan tugas saya tidak terima lagi. Bagaimana? Jadi kalau terlambat kumpul tugas maka tidak diakui lagi. Bisa satu tugas saya 50 nomor 50 kali, tapi yang tidak kumpulkan tugasnya yang terlambat saya tidak terima lagi. Jadi tugasnya itu hanya berlaku untuk 1 minggu saja. Tidak kumpul maka tidak diterima lagi. Bagaimana? Sepakat semua? Sepakat? Ya, tidak ada peluang kumpul tugas tidak lagi pakai waktu yang panjang. Sepakat? Betul? Pertanyaannya saya selanjutnya, apakah nilai kelulusan kalian sudah hilang sehingga rela meninggalkan tamannya satu kelas? Itu semuanya tugas, tidak boleh nilai terlambat. Itu kemarin itu teman-teman sudah sementara menulis tidak terima tugasnya. Mulai ini tidak. Pokoknya kalau 50 nomor maka yang tidak kumpul tugas 1 dan 2 saya tidak terima lagi. Saya sudah tutup. Pertanyaannya, apakah kalian tega? 100 nomor. Kalau 100 nomor, kalian kan bisa cicil. Kalau minggu ini kalian cuma tuh mampu 50, ditahan dulu jangan dikumpul minggu depan lagi. Artinya waktunya lebih panjang. Bagaimana? Kalau dikurangi
Kalau dikurangi berarti kalian memiliki sifat individualisme yang sangat tinggi. Berarti kalian tidak masuk orang-orang Asia, tidak masuk orang-orang Eropa. Bagaimana? Bagaimana? Jadi oke 100 ya. Kumpul minggu depan ya. Jadi tetap saya buka peluang yang belum selesai yang kerja tugasnya dikumpulkan lagi ya. Ingat saya kasih ini jalan bagus ya. Kalau mau lebih bagus lagi lewat jalan tol buat artikel ya. Silakan boleh 3 orang ya, boleh membuat 3 orang, kalian 3 satu kelompok 3 orang masukkan nama saya yang keempat ya, saya yang keempat penulisnya. Jadi artikelnya buat artikel di bidang perikatan, kemudian publish di Sinta ya, Sinta 5 ya oke. Sinta 6 juga boleh, silakan Sinta 6 atau mau Sinta 1 silakan. Sinta 6 boleh, 5 boleh ya. Baik, sekian dari saya. Sebelum tutup saya minta semangatnya dulu. Selamat pagi. Pagi, Wesen bisa hukum yes. Sampai jumpa pada Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Sali bawain naik. Ini bisa begini. Ya.